bukan pula dengan barang perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Jadi saya perlu menjelaskan ya tentang latar belakang ayat ini supaya kita bisa mengetahui sebenarnya apa maksud firman Tuhan tentang ayat ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena ayat ini tidak bisa langsung kita terjemahkan sesuai dengan selera kita, ya. Kita tafsirkan sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita sudah punya doktrin, sehingga kita cari-cari ayat yang untuk menunjang daripada doktrin kita, itu salah total. Jadi kalau kita mau memahami firman Tuhan, maka kita mengeksegese. Eksegese itu artinya membawa keluar isi daripada firman Tuhan itu. Eks itu artinya dibawa keluar, ya. Jadi mengeksegese firman Tuhan artinya membawa isi daripada firman Tuhan ini, sehingga itulah yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan pemikiran kita, perasaan kita, atau logika kita pakai sehingga kita cari-cari ayat-ayat yang berkaitan, yang mungkin sama katanya, supaya kita sampaikan dan berkata ini ayat yang membatalkan, mengharamkan ayat istiadat. Nah, saya akan terangkan sedikit bahwa firman Tuhan ini sebenarnya merupakan nasihat kepada orang-orang Ibrani di perantauan. Jadi ini adalah suratan Rasul Petrus kepada orang-orang Ibrani di perantauan. Ini bisa kita lihat dari 1 Petrus 1 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus, menerima percikan darahnya. Jadi orang-orang ini orang-orang Kristen, ya, tetapi dia merantau di Asia Kecil, Kapadokia, di Pontus. Tetapi orang-orang Kristen ini adalah orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi. Ya, kita tahu Petrus, Yakobus, Yohanes adalah rasul-rasul untuk mereka yang bersunat, yaitu orang-orang Yahudi. Sementara Paulus adalah rasul untuk orang-orang yang bukan bersunat, yaitu orang-orang Yunani, orang-orang di luar orang Yahudi. Jadi waktu Petrus berbicara kepada orang Kristen di Pontus, di Kapadokia, di Asia Kecil, Bitinia, maka surat ini ditujukan Petrus kepada orang-orang Kristen, tetapi yang dulu mereka beragama Yahudi, ya. Tetapi mereka tidak tinggal di kampung mereka, tetapi mereka merantau keluar. Karena mereka merantau keluar, mereka meninggalkan agama Yahudi dan menjadi agama Kristen, sehingga saudara-saudara mereka yang orang-orang Yahudi yang juga beragama Yahudi tidak suka dengan orang ini. Katakanlah benci dengan orang ini. Bukan hanya orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi yang tidak suka dengan orang-orang ini, tetapi orang-orang asli penduduk Bitinia, penduduk Kapadokia, penduduk sekitar di mana mereka merantau itu, yaitu penganut paganisme, penganut Helenisme. Mereka juga tidak suka ada Kristen di tengah-tengah mereka. Sehingga jadilah orang Kristen Yahudi ini dihimpit dari kedua belah pihak. Satu dari pihak Yahudi yang beragama Yahudi, dan dari satu pihak lagi dari orang-orang asli penduduk setempat yang beragama paganisme. Dan mereka, karena mereka ini mayoritas, maka mereka
mengadakan aniaya, beban, dilecehkan, dimarginalkan. Sama seperti kita ini. Nah, oleh karena mereka menanggung sedemikian rupa, katakanlah cemoohan, sehingga orang-orang Kristen beragama, orang-orang Yahudi yang beragama Kristen, mereka mulai berpikir, kalau begini, mending kita kembali kepada agama Yahudi. Jadi banyak di antara mereka ini yang ingin kembali kepada agama mereka sebelumnya. Nah, oleh karena mereka ingin kembali kepada agama mereka sebelumnya karena aniaya, coba dibaca pada ayat yang ke-6. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal ini, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi jelas, walaupun kata firman Tuhan bahwa seketika saat ini kamu berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi memang waktu itu mereka mengalami betul-betul besarnya pencobaan dari orang-orang beragama Yahudi. Sama halnya dengan kita lah, kalau umpamanya ada seorang Kristen di tengah-tengah kita masuk menjadi agama lain, sementara di situ semua orang-orang Kristen, kita akan berkata, konyol kali kau, bodoh kali. Kok mau kau jadi agama Hindu kau? Padahal di sini semua kita orang-orang Kristen. Wajar, itu sesuatu yang wajar. Nah, orang ini pun demikian. Dulu mereka beragama Yahudi, maka menjadi orang Kristen, maka orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi juga demikian, menganiaya mereka, mengolok-olok mereka. Demikian juga penduduk setempat. Jadi mereka ini minoritas. Karena mereka minoritas, maka mereka berpikir ingin kembali ke agama Yahudi. Nah, karena ingin kembali ke agama Yahudi, maka Petrus menuliskan surat kepada mereka untuk memberikan kekuatan, dorongan. Itulah sebabnya diingatkan kembali oleh Petrus bahwa pilihan ini ditebus bukan dengan emas perak, bukan dengan barang yang murahan, tetapi dengan barang yang mahal yang ditebus oleh darah Yesus, kata firman Tuhan. Ingat akan itu, supaya kalian jangan beralih lagi dari kekristenan. Itu sebabnya timbul ayat yang 18-19 tadi. Ya, jadi apakah sama adat Batak dengan adat orang Yahudi? Kalau sama, ya kita perhatikan ayat itu. Kalau berbeda, ya berarti ayat ini bukan untuk orang Jawa, orang Batak. Gitu. Jadi itu murni arti daripada firman Tuhan ini. Sehingga jangan tertarik, oh ini tidak boleh lagi pakai ulus, tidak ada urusannya di sini sebenarnya. Mana dikenal si Petrus ulus Batak? Orang Batak dulu mana? Jadi ini murni kepada orang-orang Kristen yang ingin kembali kepada agama Yahudi, maka ditegur oleh Petrus supaya mereka jangan kembali ke agama Yahudi. Emang kenapa agama Yahudi? Adat istiadat orang Yahudi apa? Coba dibuka Kisah Para Rasul 15 ayat 1. Kisah Para Rasul 15 ayat 1. Ya, kalau sudah menemukan coba dibaca. Ini kita akan banyak melihat ayat ya, karena memang kita sedang mengeksegesi beberapa ayat firman Tuhan. Coba dibaca kalau sudah menemukan. Kisah Para Rasul 15 ayat 1. Demikian firman Tuhan.
Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Ya, jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi orang Yahudi dengan adat istiadatnya itu berkaitan dengan keselamatan. Jadi kalau kita tidak melakukan menurut mereka, menurut agama Yahudi, kalau tidak dilakukan adat istiadat yang dia wariskan oleh Musa, maka mereka tidak akan diselamatkan kalau mereka tidak melakukannya. Jadi perbandingan antara hidup di dalam kekristenan dengan hidup di dalam Taurat atau adat istiadat Yahudi berbeda sekali. Kalau hidup di dalam kekristenan adalah mengaku dengan mulut dan percaya, maka dia akan diselamatkan. Tapi kalau umpamanya kita hidup di dalam Tauratisme, adat istiadat Musa secara khusus yang disebutkan mereka, maka mereka tidak perlu percaya kepada Yesus. Bukan itu yang menyelamatkan mereka. Tetapi yang menyelamatkan mereka versi hukum Taurat adalah melakukan yang baik supaya selamat. Legalisme, disunat pada hari ke-8, memberikan korban ini, korban keselamatan, korban api-apian, korban ini, tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Banyak, ada 316 hukum dari Taurat itu sendiri. Jadi salah satu dari 316 itu yang tidak dilakukan, maka tidak selamat. Makanya itu Petrus berkata, kalau kau kembali ke sana, kan sesuatu kemunduran di dalam Kristus. Mengaku dengan mulut percaya kau diselamatkan, tetapi kalau kau ingin kembali lagi, itu sama halnya dengan membuang mutiara. Makanya Petrus berkata, ya kau sudah ditebus dengan darah yang mahal, jangan mulai kembali kamu kepada Taurat itu, seperti itu. Ya, jadi kita bisa memahami bahwa ini tidak dimaksud, bahwa yang dimaksud di sini adalah adat istiadat Batak, sangat-sangat jauh sekali. Ya. Tapi kalau saudara saat ini mungkin melakukan adat istiadat Batak berkaitan dengan keselamatan, kau lakukan itu supaya selamat, maka itu sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Berarti ayat ini kepada kamu juga. Tapi kalau kita merasa selama ini adat yang kita lakukan tidak ada hubungannya dengan keselamatan, maka ini sangat tidak relevan. Ya. Coba kita eksposisi lagi Markus pasal yang ke-7. Coba kita Markus pasal yang ke-7. Si Boru Purba bawa Alkitab? Oh, bawa ya kitab ya, pakai handphone ya. Lebih praktis ya. Markus pasal yang ke-7 ini juga ada ayat-ayat yang berkata tentang adat istiadat, supaya kita eksegesi ya. Jadi maksud ayat ini yang kita keluarkan, jadi bukan otak kita ya. Namanya eksegesi. Kalau pikiran kita masukkan kepada firman, maka itu namanya eisegesi. Kalau eksegesi, firman yang kita tonjolkan sehingga kita bercermin kepada firman ya. Jadi jangan sampai kita kutip-kutip ayat supaya ayat-ayat yang kita kutip itu sesuai dengan selera kita ya. Jangan. Tetapi kita harus menyesuaikan diri dengan firman ya. Jangan terbalik. Kau bukan Tuhan. Tuhan adalah firman. Maka kita harus tunduk kepada firman, bukan firman yang tunduk kepada saudara ya. Coba dibaca, si Boru Purba dulu membaca ayat 1 sampai dengan yang
Ayat berapa ini? Ayat yang ke-7 sampai di ayat 8. Coba. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Oke, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi tadi sudah disampaikan oleh saudari Buntu ya, bahwa sombongan orang Farisi pada ayat yang pertama tadi Markus pasal yang ke-7 dengan orang-orang ahli Taurat datang dan mereka melihat murid-murid Yesus makan tanpa membasuh tangan, sehingga menurut mereka jika makan tanpa membasuh tangan itu najis, ya. Dan makanan yang mereka makan itu menurut adat istiadat orang Yahudi itu juga najis makanannya. Kalau pemain kita makan nasi nggak pakai cuci tangan, maka itu najis. Sehingga orang Farisi berkata kepada Yesus, "Kenapa muridmu makan tidak cuci tangan, tidak seturut dengan ajaran yang diajarkan oleh Musa kepada kita? Mereka makan dengan tangan yang najis." Nah, Yesus langsung berkata, "Oh, benarlah apa kata Yesaya, yang membuat Yesaya, bangsa ini katanya apa tadi itu memuliakan nama coba dibaca ulangi lagi Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke, mohon maaf ya, memang saya baru sembuh ya, jadi agak lemas sekali. Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Pertanyaan saya, apakah salah membasuh tangan? Salah membasuh tangan sebelum makan? Atau mungkin kau nggak basuh tangan sebelum makan? Apa salah mencuci kendi, mencuci berkas-berkas tembaga, kata firman Tuhan? Itu merupakan adat istiadat orang-orang Yahudi yang memang sudah terbiasa mereka lakukan. Sama seperti Yohanes pasal 2, perkawinan di Kana, maka di situ ada katanya pembasuhan, beberapa tempayan untuk membasuh kaki mereka tamu-tamu, karena sebelum masuk mereka harus membasuh dulu. Itu adatnya. Menurut ada istiadat jauh di kata firman Tuhan. Apa salah? Tidak salah sebenarnya. Tapi kalau sudah mereka kaitkan dengan keselamatan, kalau mereka makan nasi tanpa cuci tangan, maka itu nanti tidak selamat. Itu yang menjadi persoalan. Jadi inti permasalahannya menurut Yesus bahwa mereka ini lebih condong kepada hal-hal lahiriah daripada melakukan firman Tuhan. Perintah Allah engkau abaikan demi adat istiadatmu, kata firman Tuhan. Yang manakah adat istiadatnya itu
mencuci tangan, mencuci kendi, berkas-berkas yang lain. Sebenarnya secara umum itu tidak masalah, no problem. Tapi kalau sudah kita anggap itu lebih nomor satu daripada yang lain, itu lebih berbahaya. Makanya itu Yesus berkata bahwa kamu berkata bahwa apa yang seharusnya untuk pemeliharaan orang tua, ayah dan ibumu, yang kau sudah pakai untuk persembahan korban ke bait suci. Dan Yesus berkata bahwa harus lebih dahulu kita melakukan perintah Allah. Perintah Allah itu artinya menghormati orang tua, menghormati ayah dan ibu. Kalau memberikan korban persembahan kepada bait suci boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai oleh karena memberikan korban persembahan ke bait suci orang tua terlantar. Yesus berkata itu tidak boleh. Sebenarnya memberikan korban persembahan kepada bait suci tidak ada salah, gitu loh. Tapi jangan sampai yang kurang utama itu kita tonjolkan, yang harusnya yang utama itu tidak kita lakukan. Makanya Yesus menegur orang-orang Farisi karena yang paling utama mereka tidak lakukan, sementara yang kurang utama itu yang mereka tonjolkan. Makanya Yesus berkata, yang najis itu bukan yang masuk dalam mulutmu. Yang masuk dalam mulutmu itu akan keluar ke jamban. Tapi yang najis itu adalah yang keluar dari mulutmu, itu yang najis. Itu loh. Jadi kalau umpamanya kita mau melakukan perintah Allah, ya harus kita lakukan perintah Allah. Tetapi sesuai dengan konteks ayat ini, yang dimaksud oleh Yesus pada ayat yang ke-8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Artinya hal-hal yang kurang utama kita tonjolkan, malah yang utama kita abaikan. Harusnya firman Tuhan itu yang utama, maka yang lain jangan menjadi kita tunjuk. Bukan berarti salah yang lain ini loh. Ya, jangan salah persepsi. Maka saya katakan, apakah salah mencuci tangan? Kan tidak. Apakah salah memberikan persembahan korban kepada bait suci? Kan tidak. Jadi apakah Tuhan melarang orang-orang yang melakukan persembahan kepada bait suci? Juga tidak. Kalau begitu yang mana yang dilarang oleh Tuhan pada Markus pasal 7 itu? Yang mengutamakan hal-hal yang tidak perlu, itu yang dilarang Tuhan, sehingga mengabaikan yang firman Tuhan. Itu yang menjadi soal, ya. Kalau saudara lebih mengutamakan ada istiadat, yaitu memang kau sudah berdosa. Kau tinggalkan gereja, kau tinggalkan pelayanan, kau pergi merulaun ke sana kemari. Kalau untuk ada istiadat, kau pergi mau berutang, kau pergi mau. Saya kemarin tonton orang yang mau menikah, saya lihat kebetulan saya karena baru sehat, tiduran 2 hari 2 malam, sehingga kemarin nggak bisa tidur lagi, masih jam-jam 3 dan ada yang masak. Saya pikir, ya gila, coba bayangkan kalau jam 3 subuh kita persiapan untuk pelayanan. Tetapi untuk persiapan adat istiadat banyak orang melakukan jam 3 subuh, jam 2 subuh. Ini baru memang kurang berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau umpamanya kita tetap mengutamakan pelayanan, tetap mengutamakan firman Tuhan, apa salahnya dengan istiadat? Jangan sampai masalah-masalah kudus kita menjadi tidak mengasihi saudara. Hati-hati ya. Apa hukum yang terutama? John, apa hukum yang terutama? Kata firman Tuhan. Dalam hukum Taurat.
isi daripada hukum Taurat itu kan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, dan yang kedua adalah kasihlah Tuhan Allahmu seperti yang kedua kasihlah sesamamu. Jadi hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama, bahkan berdoa untuk mereka. itu aja sebenarnya hukumnya. Kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Jangan sampai kita oleh karena masalah ulos, masalah deke, masalah uang, masalah ini kita benci kepada saudara kita tidak ngomongan kepada saudara kita tidak mau ikut kepada urusan saudara kita. Sebenarnya firman Tuhan ini yang ditegur oleh Yesus sebenarnya mirip kepada itu sebenarnya, ya, mengabaikan kasih hanya karena masalah ulos sepele, mengabaikan kasih hanya karena masalah deke muluru, hanya karena orang tuanya diulosi begini, ditinggalkan mayatnya pergi dia, ya gila banget ya, benar-benar otak manusia itu udah sampai nggak apa-apa orang benci kepada saya, nggak apa-apa, nggak usah lagi, nggak apa-apa, karena konsep yang salah. Nah itu kata Yesus, itu yang salah, yang begitu yang salah, ya, tindakannya itu yang salah, itu dosa. Nah, tidak boleh seperti itu, ya. Nah itu makanya kata firman Tuhan ayat yang ke-20, ayat ke-19 kita mulai. Markus pasal yang ke-19. Karena bukan masuk ke dalam ayat ke-18 saja. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak. Tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Lihat, yang dari luar yang masuk dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, ya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ibu tahu Martino? Babi yang masuk ke mulut kita, itu menjadi kejamban. Tapi kata babi yang keluar dari mulut kita ke orang, itu yang najis, ya. Jadi mulut babi nelang bilang najis. Kali mulut babi nak kawas tak mengambil itu cuma najis main. Asal terus terang mulut obat. Nah, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itu yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, kesalahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, dan lain segala macam. Itu yang menajiskan, kata firman Tuhan. Jadi hanya karena beda paham, kita benci, kita tidak omongan, kita tidak suka, itu repot urusan. Malah itu yang tidak disuka. Nah, banyak beberapa orang yang terlalu memaksa firman Tuhan, memaksa, ya. Sehingga ada pernah satu orang pendeta memberikan ayat kepada saya yang berkaitan dengan ulus. Coba baca Pak Pendeta Yesaya 30 ayat 22 katanya, tapi dalam bahasa Arab bikin katanya. Karena memang dalam bahasa Indonesia enggak ada kan. Saya coba baca dalam bahasa Batak. Coba ada yang punya bahasa Batak? Ada. Coba bahasa Batak. Kejadian pasal yang ke 30-22. Boru Sinaga, coba persiapkan bahasa Indonesia-nya nanti, Boru Sinaga. Dibaca dulu pakai bahasa Batak, nanti kau mempersiapkan dari Kejadian apa, Pak? Bukan Kejadian, Yesaya pasal 30 ayat yang ke-22. Jadi John yang bahasa Batak, nanti Boru Sinaga Mutiara yang bahasa Yesaya 20 ayat 22. 30 ayat 32. 32.
Yesaya pasal 30. Ini ada semutnya. Ada, coba baca. Ada mata coba. Yesaya 30 ayat 22. Jadi rampunanmu nama disi, gana-gananmu akan nanilapis dohot perak, rodiulus akan nama marhadohuan, kubaramuna tinopas yang serepe, sisir honomuma akai sonapu, misir maho imadohonom mutuiban. Ya, jadi karena ada kata-kata rodiulus akan namar hadohuan, susah nih. Ulus marhadohuan. Jadi mereka berkata, lihat itu ada kata-kata ulus. Tuhan benci dengan ulus banget katanya. Gue sebenarnya agak miris ya kalau jemaat yang ngomong seperti ini, saya bisa maklum. Tapi kalau pendeta ada titel STH, saya kira saya nggak tahu dia sebenarnya baca di mana atau belajar di mana, atau jangan-jangan waktu belajar exegesi dia nggak masuk kalau saya pikir. Karena apa? Kalau kita maksudkan ini, coba banding bahasa Indonesia ya, saya akan baca bahasa Indonesia. Ya, kalau bahasa Indonesia begini, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lihat, kata ulus namar haluan itu seperti kain cemar. Ya, kata kain cemar di sini tidak ada urusannya dengan ulus batak. Jadi kain cemar itu menurut Imamat pasal yang ke-15 dan Imamat pasal yang ke-20 ayat 18. Maka kain cemar itu adalah kain magni perempuan-perempuan yang pas datang bulan, maka kain yang dipakainya itu cemar, ya. Atau ibu-ibu yang baru selesai melahirkan, darah nipas, kena dengan kain yang dipakai, maka kain itu kain cemar. Jadi kain cemar yang dimaksud di sini adalah kain yang dipakai oleh perempuan atau ibu-ibu, itu kain cemar. Coba dibaca Imamat pasal yang ke-15 ayat 19 dan 23. Imamat pasal 15. Coba si Elida dulu. Ayat 19 ya, Mak? Iya. Imamat 15 ayat 19. Apabila seseorang perempuan mengeluarkan lelahan dan lelahannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Ya, kemar kainnya. Jadi cemar kainnya itulah kain cemar tadi. Ulus namar bodoh nih. Ala adong hata ulus itu takukon ulus. Saya pernah diskusi soal masalah nakuk ayat do. Langsung saya share 20 ayat lebih tentang ulus yang boleh kalau menakut ayat. Lebih pintar saya bilang. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Tetapi karena memang udah didoktrinasi pikirannya udah nggak tahu lah bagaimana. Udah nggak jernih lagi mengartikan ayat-ayat firman Tuhan. Makanya kita perlu belajar firman Tuhan ya. Belajar firman Tuhan. Ya. Coba baca lagi Imamat pasal 20 ayat 18. Imamat pasal 20 ayat 18. Coba, salah seorang. Imamat 20 ayat 18. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kain, jadi ia menyingkapkan aurat perempuan itu dan membuka tutup lelerannya, sedang perempuan itu pun membiarkan tutup leleran darahnya itu disingkapkan. Keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Itulah cemarkan itu sampai dilenyapkan di tengah-tengah bangsanya. Dengan apa dilenyapkan tengah-tengah? Dilempari, dirajam sampai mati. Ya, itulah arti
kain cemar tadi. Jadi jangan sampai dibikin kain cemar itu kita artikan itu tulus Batak. Aduh, itu kita sangat berdosa ya kalau kita tarik ayat yang bukan seharusnya kita tarik, kita pakai untuk menyesatkan banyak orang lain, itu kita akan punya tanggung jawab kepada Tuhan. Ya, makanya hati-hati. Ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus, memahami firman Tuhan ini seperti ini, ya, supaya kita jangan keliru bahwa firman Tuhan ini dipahami oleh banyak orang lain dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Firman Tuhan ini adalah ibarat surat cinta Tuhan, ya. Dia mau menuangkan isi hatinya supaya kita lakukan, supaya kita jauhi larangannya, supaya kita ikuti perintahnya. Jadi dituliskan, tinggal kita baca. Tetapi bahwa orang-orang yang menuliskan surat cinta Tuhan ini itu adalah manusia biasa, ya. Ada 40 nabi rasul dan orang-orang kudus yang menuliskan Alkitab. Dituliskan dengan cara apa? Dengan cara konteks kultur budaya di mana tulisan itu datang. Sehingga kalau umpamanya dituliskan, maka kita harus tahu ini kapan, untuk siapa, pada masa apa, periode apa, supaya jangan sampai salah-salah kita mengartikan. Umpamanya saya tulis surat cinta kepada istri saya. Sayangku, kalau saya melihat matamu dengan pipi yang begitu tembem, saya teringat kepada seseorang begini. Saya tulis demikian surat. Maka ribuan tahun kemudian orang baca, ya, orang kan bingung, nih pipi tembem. Setelah ribuan tahun nanti istilah pipi tembem ini nggak ngerti lagi orang, pipi tembem. Sehingga orang berspekulasi, bertafsir dia sesukanya. Nah, supaya kita jangan sampai salah sesat, kalau ada orang yang malas pipi tembem, oh maksud non yang pipi tirus ini katanya, sehingga dikotbahkan yang pipi tirus, sehingga dia salah mengartikan. Tapi kalau kita tarik, apa sih maksudnya pipi tembem secara literal dengan konteks zamannya, oh pipi tembem menurut 2000 tahun yang lampau adalah kalau pipinya agak gemuk sedikit dan begini, kan lebih bagus daripada kita asal-asal tafsir, daripada kita asal-asal artikan. Kalau kita artikan yang tidak menyangkut keselamatan, ya mungkin sah-sah saja lah, nggak terlalu masalah lah. Tapi kalau sampai kita tafsirkan yang menyangkut keselamatan, wah parah. Makanya dalam kitab Hosea berkata, umatku binasa karena mereka tidak punya pengetahuan. Ya, coba dibaca lagi. Terakhir nih, Yesaya pasal yang ketiga, juga dalam bahasa Batak, ya. Ayat 17 kalau boleh. Yesaya pasal 3 ayat 17 sampai dengan 20. Pakai bahasa Batak sampai 21 ya, 22. Boru Purwala, Boru Sinaga. Dari mulai ayat 18, coba. Yesaya 3 ayat 18. Diari nasasadai pun satu nituan nima jagar-jagar niak tapak-tapak na arga rodia kasih mata borok. Terus sampai 22. Aka sibong doat leang doat sanggul. Aka tupat aka leang hipat. Aka hohos ro diak kegalas marisi miak arun ro di tali-tali di tangan. Aka titin di tangan daun higo. Aka ulos parhadohuan
Nah, akka ulus perhaduan, akka bintang maratur, akka selendang dos, akka hajut. Nah ini benar-benar karena ada bintang maratur ini juga dikaitkan ini juga ulus Batak katanya. Padahal kalau kita baca pada bahasa Indonesia dari mulai ayat ke-16 ini jelas kata hukuman Tuhan terhadap wanita Sion yang sombong, ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan. Jadi wanita-wanita Sion yang sombong ini dengan berbagai macam ada kata firman Tuhan, gelang yang gemerincing dan juga jamang-jamang, bulan-bulan, perhiasan telinga, ponto-ponto, kerudung, perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat wangian dan jimat-jimat, cincin meterai dan anting-anting dan segala macam. Kira-kira perempuan ini perempuan apa sehingga Tuhan tidak berkenan? Ini perempuan-perempuan yang slow motion, perempuan-perempuan, maaf ya, cenderung perempuan-perempuan yang apa ya istilahnya, perempuan nggak benar lah, perempuan nggak benar. Biasanya kalau dulu, makanya dilarang firman Tuhan melakukan itu dalam 2 Timotius 1 Timotius itu dilarang memakai anting apa, dilarang perempuan berkepang-kepang, dilarang memakai cincin mutiara, bukan mutiara yang ini. Nah, itu berkaitan dengan apa? Itu biasanya perempuan peska, ya, sehingga dengan bulu mata yang mungkin, sehingga dengan gelang kaki. Kenapa gelang kaki? Biasanya mereka kalau jalan sehingga bunyi-bunyi treng, sehingga menarik perhatian laki-laki gitu. Dan memang sengaja dibuat itu untuk itu. Nah, makanya Tuhan berkata Tuhan tidak berkenan dengan seperti ini. Jadi kalau umpamanya saudara pergi ke gereja dengan cincin yang besar, dengan apa, makeup yang tebal, sehingga kau menunjukkan kamu orang yang berduit, kamu high level, kamu berbeda dengan yang lain, itu juga udah termasuk sombong loh. Jadi bukan ulus Bataknya gitu loh. Makanya paling gak suka kalau firman Tuhan ditarik-tarik disesuaikan dengan maksud mereka. Tapi dalam Yesaya pasal 3 itu jelas-jelas itu adalah perempuan PSK dan perempuan yang sombong. Jadi Tuhan melarang, jangan seperti itu. Tuhan nggak berkenan dengan itu. Jadi oleh sebab itu, sekali lagi saya katakan, para muda-mudi yang dikasih Tuhan, supaya kita yang ada di bumi ini ditempatkan Tuhan, bukan secara acak ya, tetapi memang sudah dirancang oleh Tuhan supaya kau di situ, supaya kita di situ. Buat apa? Supaya menggarami bumi ini. Buat apa? Supaya menerangi bumi ini. Gereja itu garam dan terang dunia. Paulus berkata kepada orang Yunani, saya seperti orang Yunani. Kepada orang Ibrani, saya seperti orang Ibrani, walaupun saya bukan orang Yunani. Gitu loh. Artinya apa? Ya kita sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi contoh teladan kepada banyak orang lain. Tapi kalau apa-apa sudah kita batas, kau gak kudus, kau orang-orang berhala, kau masih hidup dalam kegelapan, tidak boleh. Masih kau ikut ke pesta, masih kau pakai kudus, nggak boleh. Kami ini orang-orang kudus. Ya sebenarnya kita sudah membatasi diri kita dengan yang seperti itu. Nah, kita harus berbaur, bukan berarti kita menjadi sama dengan mereka. Bukan berarti kita menjadi seorang yang pendosa, tetapi kita harus mau menjangkau mereka, mengasihi mereka, mendoakan mereka supaya orang-orang yang di dalam kegelapan mengenal Tuhan. Lewat apa? Lewat cara hidup kita. Lewat apa?
lewat pernyataan kita, lewat apa? Lewat perkataan kita. Jadi untuk itu saudaraku, banyak kita belajar. Saya pun karena hal ini saya menjadi banyak belajar. Karena ada beberapa memang yang sudah memang langsung frontal dengan saya, mencoba supaya idenya itu yang jadi, saya bilang nggak boleh begitu, tidak boleh. Sehingga ada beberapa orang yang meminta kepada saya supaya memang mengeksegesi ayat ini, ya. Tolong Pak, dieksegesi dulu ayat ini Pak, karena saya sekarang udah hidup dalam kebimbangan. Coba yang dalam satu gereja harusnya kita satu pimpinan, satu doktrin, satu pemahaman, satu tujuan, satu visi. Jangan sampai ada satu gereja tetapi ada visi lain, ada pemahaman yang lain, sehingga kontradiksi. Saya rasa beberapa ayat yang saya sampaikan itu pegang, itulah kebenaran firman Tuhan, tidak saya tambah, dan memang itu orisinilnya. Maka saya katakan saya hanya mau mengeksegesi, ya, eksegesi, mengeluarkan apa yang di dalam firman Tuhan. Bukan otak saya yang saya masukkan kepada firman Tuhan, bukan, tapi isi daripada firman Tuhan kita buka. Itulah faktanya, itulah kronologis daripada ayat tadi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami bersyukur, berterima kasih jika